Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disha Asinur Alida, NPM 1921700101. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ulangan tengah semester dari mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Geografi. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, share screen-nya sudah tampil. Nah, lalu untuk memulai georeferensi, pertama-tama kita klik di sini untuk klik kanan layer, lalu properti, lalu kita pilih WGS 1984 untuk datumnya. Lalu kita klik OK, lalu sudah. Nah, untuk georeferensi sendiri, pertama-tama kita harus mencatat terlebih dahulu atau memfoto terlebih dahulu titik koordinat pada peta yang akan kita georeferensi di sini ya. Nah, di sini tuh kita bisa catat terlebih dulu atau kita bisa foto terlebih dahulu agar nanti saat georeferensi itu kita nggak bolak-balik melihat titik koordinatnya. Nah, kita close aja. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa untuk proses georeferensi kita akan memakai 4 titik ya. Titik yang pertama di sini, titik yang kedua di sini, titik yang ketiga di sini, titik yang keempatnya di sini. Nah, kenapa 4 titik? Karena agar akurat ya. Lalu kita mulai saja untuk georeferensi yang pertama, kita zoom in terlebih dahulu pada titik yang pertama. Nah, untuk titik yang pertama, di sini kita klik Add Control Point, lalu klik di sini, lalu tarik, lalu klik kanan, lalu input DMS, longitude dan latitude, lalu di sini kita masukkan koordinatnya yang tadi sebelumnya telah kita catat atau kita foto terlebih dahulu. Nah, untuk di titik yang pertama, koordinatnya itu untuk longitude itu 106 derajat, 45 menit, 0 detik, dan untuk latitudenya itu 6 derajat, 30 menit, dan 0 detik. Nah, diperhatikan untuk ini kita klik yang is dengan source ya, karena kita memakai datum referensi 1984 dan memakai peta RBI Rubah-Bumi Indonesia. Di sini kita klik OK. Nah, jika sudah, kita klik kanan di sini, lalu kita klik zoom to layer. Nah, titik yang pertama di sini sudah siap ya, dan untuk titik yang kedua itu di sini kita bisa zoom in di titik kedua ya, di sini. Kita zoom lagi. Baik, di sini kita klik Add Control Point, lalu kita klik lagi di sini, tarik, klik kanan, lalu input DMS, longitude dan latitude, kita masukkan untuk longitudenya itu 106 derajat, 52 menit, 30 detik, dan untuk longitudenya itu 6 derajat, 30 menit, 0 detik. Jangan lupa untuk is dan source-nya, lalu klik di sini OK. Nah, jangan panik ya kalau petanya hilang karena itu hanya penyesuaian. Lalu di sini kita klik zoom to layer. Nah, untuk peta titik yang ke-1 sudah, untuk titik yang kedua sudah, lalu kita masuk ke titik yang ketiga di sini ya.
Lalu kita zoom in lagi pada titik yang ketiga. Nah, untuk titik yang ketiga di sini ya, kita bisa klik Add Control Point lagi. Lalu klik di sini, tarik, klik kanan, input DMS longitude dan latitude. Masukkan untuk longitude-nya itu 106 derajat 52 menit 30 detik. Dan untuk latitude-nya itu 6 derajat 30 menit. Oh, mohon maaf. Dan untuk latitude-nya itu 6 derajat 37 menit. 6 derajat 37 menit 30 detik. Lalu jangan lupa is dengan short, lalu di oke. Nah, titik ketiganya sudah, lalu kita zoom ke layer. Untuk titik 1 udah, titik kedua udah, titik ketiga udah, lalu kita masuk ke titik yang keempat di sebelah sini ya. Sebelumnya kita zoom in terlebih dahulu. Di sini ya. Nah, pada titik yang keempat ini kita lakukan hal yang sama yaitu add control point. Lalu klik di sini, tarik, lalu klik kanan, lalu input DMS, lalu masukkan untuk longitude-nya itu 106 derajat 45 menit 00 detik. Dan untuk latitude-nya itu 6 derajat 37 menit 30 detik. Jangan lupa is dengan social, kita klik untuk titik keempatnya sudah, lalu kita di sini klik kanan, lalu zoom to layer. Nah, untuk proses georeferensi ini sudah ya, karena sudah mendapatkan 4 titik. Titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga, lalu ke titik yang keempat. Lalu di sini pada fitur georeferencing kita klik lalu update georeferencing, lalu klik OK. Nah, sudah tersimpan ya untuk georeferensinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke katalog untuk menyimpan data ya. Klik di sini. Nah, dan untuk penyimpanan datanya, kita bisa pilih file sesuai pada pengerjaan yang akan kita simpan. Saya klik di sini, klik kanan, lalu new, lalu kita masuk ke, ini bisa save file, atau file geodatabase. Di sini kita coba untuk save file, lalu masukkan namanya ya, di sini. Namanya misalkan itu perairan. Nah, lalu jika perairan maka kita pilih polyline. Lalu kita edit, kita masuk ke bagian 1984, lalu kita oke, lalu kita oke. Nah, untuk perairannya sudah muncul ya. Nah, untuk menyimpan georeferencing itu sampai sini dulu, lalu kita akan lanjutkan ke proses digitasi ya.
Baik, di sini kita akan mulai untuk mendigitasi. Nah, untuk digitasi sendiri, saya akan mendigitasi wilayah desa Cilandak Barat ya. Kita di sini zoom terlebih dahulu untuk wilayah desanya. Bentar, kita zoom terlebih dahulu untuk wilayah desa desa Cilandak Barat. Nah, sini ya. Oke, untuk wilayahnya itu telah disiapkan ya untuk batas wilayahnya dari sini ke sini ya. Sini berarti kita ada di zoom out dari sini ke sini lalu ke sini ya ke sini 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 ke sini. Oke, untuk batas wilayah administrasinya sudah ada. Lalu untuk selanjutnya itu ada perairannya di sini. Perairannya di sini berupa das di sini ini. Das Cisadane sepertinya. Nah, terus selanjutnya ada pula sungai-sungai ya di sini, sungai, aliran-aliran sungai. Dan ada pula ini yang orange adalah berupa permukiman ya, permukiman, dan yang biru ini, biru kotak-kotak ya, itu adalah sawah irigasi, dan yang krem ini ya, ini merupakan lahan tegalan ya. Nah, baik, dan kita lihat saja, kita amati lagi ada apa. Di sini ada titik-titik ya, titik-titik berupa bangunan. Di sini pula ada apa ini? Kita harus lihat dulu untuk keterangan dari legenda ya. Baik, di sini saya ada salinannya. Oke, di sini itu ada sekolah ya. Lalu di sini ada sekolah, masih sekolah. Sekolahnya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5 di sini. Sekolahnya ada 5 ya. Selain bangunan sekolah, ada juga kantor desa di sebelah sini. Oke, baik. Kalau gitu kita mulai aja untuk membuat macam-macam dari digitasi, file digitasinya ya. Nah, di sini sudah ada perairan. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat batas wilayah ya, batas administrasi. Kita masukkan di file ini, klik kanan, ini, lalu save file. Kita masukkan batas administrasi. Bentar. Batas administrasi berarti tipenya itu polyline ya. Lalu kita edit, kita cari WGS 1984, lalu di OK. Oke, batas administrasinya telah ada. Perairan sudah, terus sungai, karena itu perairannya berupa das ya. Selanjutnya ini kita new file, kita berupa sungai.
Sungai berarti polyline, edit, PGS 1684, oke, dan oke. Nah, untuk yang lain itu ada jalannya ada yang besar, ada yang jalan kecil ya. Untuk yang besar itu merupakan jalan arteri. Ya, untuk yang besar ini merupakan jalan arteri. Maka kita buat new file ini jalan arteri. Karena jalan, jadi kita masuk ke file polyline. Oke. Selain jalan arteri, ada pula jalan, kita masuk ke file, lalu ada pula jalan kolektor ya. Maaf, ada kesalahan di sini. Karena jalan, jadi masuknya ke polyline, edit PGS 1984. Oke. Nah, oke. Sudah jalan arteri, lalu ada pula sebentar kita lihat lagi. Oke, yang polyline sepertinya sudah. Lalu kita masuk ke data vektor yang untuk poligon ya. Poligon itu ada di sini permukiman, ada sawah, irigasi, dan ada ladangnya atau tegalan. Ini kita masukkan, kita buat shape filenya, klik kanan, new shape file, lalu kita masukkan di sini ke permukiman. Lalu karena permukiman, maka kita buatnya dengan data vektor polygon ya. Lalu edit, masukkan WGS-nya, lalu oke. Lalu oke. Nah, permukiman sudah, selanjutnya kita buat sawah irigasi. Maaf karena di sini tidak bisa memakai spasi, jadi kita pakai ini ya. Sawah irigasi. Kita di sini kita nggak bisa pakai spasi, jadi kita pakai underscore ya. Terus karena sawah irigasi, maka kita pakainya polygon. Lalu edit, lalu WGS 1984, lalu oke. Oke, sawah sudah, permukiman sudah, lalu ladang ya. Selanjutnya poligonnya itu ada ladang. New shape file, ladang, polygon, edit, PGS 1984, oke. Ladang sudah, lalu kita masuk ke poligonnya sudah ya, poligon sudah semua, lalu kita masuk ke poin mungkin di sini ya, ada bangunan di sini, ada sekolah tadi kan ya. Kita masukkan poligonnya. Mohon maaf, kita masukkan poinnya. Data poin itu ada yang pertama itu ada bangunan,
bangunan, poin, edit. Oke ya, karena bangunan maka di sininya poin ya. Oke. Lalu selain bangunan ada sekolah ya. Di sini kita buat lagi file yang baru, new save file, colon, poin. Oke, WGS 1984, oke. Oke, lalu yang terakhir itu ada oh ini nih, ada kantor desa ya. Buka lagi, new save file, kantor desa. Bisa select semua. Kantor desa. Oke, poin, edit, WGS 1984. Oke, lalu. Nah, untuk legenda untuk digitasi, untuk digitasinya di sini berupa ada buat yang poligon ya, ada permukiman, ada sawah irigasi, ladang, ada pula untuk polyline-nya itu perairan, batas administrasi, sungai, jalan arteri, dan jalan kolektor. Ada juga untuk poinnya itu berupa bangunan, sekolah, dan kantor desa. Nah, untuk mulai digitasi, pertama-tama kita di sini klik editor, lalu start editing. Nah, kita pilih nih mau yang mana dulu nih yang mau didigitasi. Misalkan yang mau didigitasi itu kita coba batas administrasinya, klik batas administrasinya, lalu polyline-nya diklik. Lalu kita cari nih di sini batas administrasinya. Dari sini kan ke sini, sini. Lalu kita klik aja. Sebentar ya, mouse-nya. Nah, untuk batas administrasinya sudah, maka kita klik di sini untuk stop editing. Nah, untuk batas administrasinya sudah, maka kita lanjut ke digitasi yang lain ya. Jadi mohon maaf sebelumnya karena saat proses digitasi pada bagian batas administrasi itu ada kesalahan, maka dari itu saya gitu akan mencoba mengulang pada proses digitasi yang lain ya, bukan pada proses batas administrasi karena itu sudah diperbaiki. Nah, langsung dilanjut untuk proses administrasi kan sudah, kita bisa klik di sini dan kita bisa warnai sesuai simbol. Nah, dan untuk ukurannya pun bebas ya, mau ukuran berapa juga oke. Nah, muncul ya untuk batas administrasinya ini sendiri. Namun untuk batas administrasi itu
biasanya memakai berwarna hitam ya. Maka dari itu kita ganti untuk warnanya, kita ganti warna hitam. Oke. Nah, jadi ini ya, untuk wilayah batas administrasinya udah muncul. Lalu setelah itu kita akan mendigitasi wilayah perairan ya. Perairan di sini perairan das dari aliran Sungai Cisadane ya. Untuk digitasinya kita lakukan hal yang sama, yaitu di sini start editing, lalu klik yang akan didigitasi, yaitu perairan di sini. Kan di sini klik line sudah, lalu klik kita sesuai batas administrasinya kita centang biar gampang, lalu kita klik di sini kan, berarti dari sini sampai sini untuk wilayah perairan das dari Sungai Cisadane. Nah, sini kita klik, 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 klik. Baik, jika sudah, kita save hasilnya. Jika sudah akan terlihat warna biru seperti ini ya. Nah, di sini perairan tuh ada bacaannya, keterangannya perairan, lalu di save editing, lalu stop editing. Nah, lalu di sini kita perairannya, karena perairannya adalah das, jadi maka kita akan pilih untuk warna Moreal Blue dengan ukuran yang cukup besar, mungkin bisa 8 atau 7. Nah, baik, sudah terlihat. Untuk wilayah perairannya terlalu besar ya menurut saya, mungkin 5 cukup. Nah, ini untuk wilayah perairannya. Lalu kita masuk kepada digitasi selanjutnya, yaitu pada wilayah sungai. Lakukan hal yang sama ya, yaitu editor, start editing, klik wilayah sungai. Ini line, maka kita cari pada wilayah sungai ya. Untuk wilayah sungainya itu berjalan dari hulu ke hilir ya. Dari sini ya, untuk mengetahui hulu hilir itu dilihat dari ini konturnya. Ya, kita klik dulu batas administrasinya biar nggak ngelewatin. Lalu kita klik di sini perairannya. Klik sungai ya, mohon maaf di sini karena untuk perairan itu artinya das. Lalu di sebelah sini kita save lagi. Oh, maaf belum ke save ya untuk yang tadi. Kita ulangi. Nah, jika sudah berwarna biru, berarti artinya sudah ke save ya, maka kita lakukan save editing. Lalu kita cari lagi nih yang wilayah perairan dari sini ya.
Nah, ya sudah terset, berarti berwarna biru dan lalu editing. Nah, untuk wilayah perairan kita bisa cari lagi. Sepertinya sudah ya untuk wilayah perairan. Maka kita stop editing. Nah, mohon maaf untuk wilayah sungai. Dan untuk wilayah sungai kita beri, mohon maaf keyboardnya error. Untuk wilayah sungai kita beri warna biru Moreal Blue ya, karena wilayah perairan. Untuk ukuran sepertinya 2 cukup. Oke. Nah, sudah muncul. Lalu selanjutnya kita akan sungai sudah, batas administrasi sudah, perairan sudah, kita akan lanjut ke data jalan arteri dan jalan kolektor ya. Nah, kita klik lagi editor, start editing, lalu kita pilih jalan arteri, line, lalu kita tentukan dulu batasnya, takut nanti kelupaan ya kelewat. Nah, lalu kita di sini klik untuk jalan kolektor ya, yang besar ini, jalan utama ya. Klik di sini untuk jalan. Nah, jalan lurus ya, jadi klik langsung aja. Udah, selanjutnya di tab editing. Lalu di stop karena jalan utamanya cuma 1 garis ya. Nah, dan untuk jalan kolektor ini sendiri itu biasanya berwarna merah. Kita pakai warna merah ini Morse dengan ukuran 6 ya. Karena tadi batas wilayah 7, maka untuk daerah jalan kolektor itu kita pakai 6. Jadi selanjutnya kita ke jalan arteri ya. Kita klik kanan, start editing, lalu pilih jalan arteri di sini, lalu mulai mendigitasi ya. Baik, terus selanjutnya editing, lalu sini, lalu edit. Wah, maaf belum bisa ternyata. Kita save editing, lalu jalan sebelah sini. Lalu kita save editing. Untuk jalan sudah, yang di sebelah sini belum. Kita save editing. Untuk jalan, di sini ternyata ada jalan ini juga, jalan arteri juga. Lalu di sini kita klik di sini. Oke, lalu save editing. Jika jalan sudah, maka kita stop editing. Baik, untuk jalan arteri sudah. Untuk jalan kolektor di sini sepertinya belum terset.
kita coba lagi ya untuk jalan kolektor, karena ragu ini jalan kolektor. Jalan, ya benar, jalan kolektor. Baik. Untuk jalan kolektornya sudah. Selanjutnya untuk jalan kolektor sudah, jalan arteri sudah, sungai sudah, batas administrasi, perairan. Untuk yang polyline itu sudah semua, maka akan kita lanjut ke data poligon ya. Di sini ada permukiman, sawah, irigasi, dan ladang. Kita lakukan hal yang sama ya untuk data poligon. Yang pertama kita stop editing dulu, lalu kita mulai start editing dan pilih yang akan digitasi, poligon digitasi titik pemukiman. Ini berarti munculnya poligon ya, dan kita klik di sini daerah pemukimannya. Baik, kita sudah. Kita klik kanan, lalu save, lalu klik di sini untuk melanjutkan. Oke, kita klik save, lalu untuk data permukiman yang ini sudah kita save. Ini mohon maaf, ini belum dilanjutkan. Kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Oke, kita save. Selanjutnya di sini juga ada pemukiman. Baik, kita save. Sebelah sini selanjutnya di sebelah sini
Baik, karena ada saya akan melanjutkan. Baik, untuk wilayah ladang di sini sudah, karena wilayah ladang itu di wilayah sini ya, maka untuk wilayah ladang sudah, dan kita ganti. Mohon maaf, laptopnya ada error, suka ngetik sendiri, dan kita ganti wilayah ladang tersebut dengan gambar yang ada persis pada legenda. Untuk wilayah ladang yaitu berwarna ini sudah benar. Olive, warna olive. Oke. Baik, oke. Ladang sudah, kita editing terlebih dahulu. Nah, untuk ladang ini sudah. Lalu kita lanjut ke sawah irigasi ya. Untuk sawah irigasi itu melintang, luas sekali di sini sawah irigasi. Ini peta tahun berapa? Di sini peta edisi 1990 ya, mungkin pada tahun demikian gitu, pada tahun segitu pada edisi pengeluaran peta ini. Lahan sawahannya masih luas ya, namun katanya sekarang sudah jarang atau mungkin tidak ada ya untuk sawah di wilayah desa Negara. Baik, kita lanjut mengedit, mendigitasi pada sawah irigasi. Di sini ya.
Baik, untuk wilayah sawah irigasi sudah, maka kita langsung save editing dan stop ya. Lalu di sini kita sesuaikan sawah irigasi itu dengan yang ada di peta ya. Sawah irigasi itu yang seperti ini ya, kalau di peta hampir mirip seperti itu. Lalu kita pakai saja. Oke, ini untuk sawah irigasinya sudah. Oke, kita unchecklist biar nggak pusing nih lihatnya. Selanjutnya kita akan masuk ke digitasi untuk poin ya, untuk data poin. Itu ada bangunan, sekolah, dan kantor desa. Karena kantor desa cuma ada satu, maka dari itu kita cari yang kantor desa dulu ya, di sebelah sini. Nah, lalu kita editing, lalu kita stop editing. Dan kantor desa ini memiliki simbol mohon maaf, sepertinya di saya tidak terdapat simbol untuk rupa bumi Indonesia ya, karena di sini tidak ditemukan simbol kantor desa seperti yang sama persis ada pada peta rupa bumi Indonesia, pada legenda peta rupa bumi. Maka dari itu kita warnai saja warna hitam ya. Untuk size-nya kita boleh 18 ya, tadi sesuai dengan yang tadi. Nah, di sini sudah kantor desanya sudah, lalu kita masuk pada sekolah ya. Kita masuk pada sekolah, start editing, sekolah. Kita klik di mana sekolah, di sini 1, 2, 3, 4, 4 ya, untuk sekolah ada 4. Lalu kita klik save editing. Setelah itu kita stop editing dan melihat memasukkan agenda untuk sekolah. Oke, untuk sekolahnya sudah muncul. Dan selanjutnya kita akan masuk pada data bangunan. Kita mulai start editing lagi bangunan. Lalu kita klik bangunan yang ada di sini. Ini ya, seperti yang titik-titik. Baik, untuk bangunan sudah, lalu kita save editing dan kita stop editing. Oke, untuk bangunan kita tandai dengan kotak saja ya, square.
ukuran 16, lalu oke. Oh, terlalu besar ternyata jika ukuran 16, maka kita pakai ukuran 12. Nah, untuk bangunan sudah, semuanya sudah. Untuk desa, jalan arteri, sungai, perairan, ladang, saluran irigasi, dan permukiman. Petaan checklist peta rupa buminya, dan ini adalah gambaran dari digitasi desa Cilandak Barat. Oke, baik. Mungkin untuk proses digitasi telah selesai ya. Maka dari itu saya akan melanjutkan pada join data ya, untuk memasukkan data-data dari yang bersumber dari BPS ya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke join data. Baik, mohon maaf sebelumnya untuk join data, saya ada kendala mengenai data yang saya peroleh dari BPS dan yang diperoleh dari profil desa ya. Maka dari itu untuk join tidak akan saya lakukan pada kesempatan kali ini karena adanya kesulitan dalam menyamakan data gitu. Jadi untuk join tidak bisa saya lakukan, dan adanya pula keterbatasan waktu yang menyebabkan saya tidak bisa membuat menyamakan data terlebih dahulu ya. Dan untuk hasil dari digitasi yang telah saya buat adalah demikian. Ini adalah hasil digitasi dari batas wilayah, jalan kolektor, jalan arteri, sungai, bangunan, sekolah, dan kantor desa. Adapun poligonnya itu berisikan ladang, permukiman, dan sawah irigasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan saya dalam melakukan join, namun pada proses digitasi dan georeferencing sudah terlaksana dengan baik. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.